Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal dan jawaban pelatihan pintar Kemenak yang berjudul Lesson Study di Era Digital. Yuk disimak! Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 3.1. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan lesson plan dalam konteks lesson study? Yaitu D. Rencana pengajaran yang dikembangkan oleh guru. Soal nomor 2, apa yang menjadi fokus dalam tahap perencanaan lesson study? Nomor 2 yaitu merencanakan pembelajaran. Soal nomor 3, apa perbedaan utama antara lesson study berbasis MGMP dan lesson study berbasis sekolah atau LSBS, yaitu peserta dan tujuan akhir. Soal nomor 4, bagaimana lesson study berkembang di Indonesia, yaitu dengan implementasi IMSTEP pada tahun 1998. Soal nomor 5, tahapan-tahapan utama dalam lesson study yaitu plan, do, and see, yaitu C. Selesaikan ujian. Bismillah. Alhamdulillah 100. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 3.3. Soal pertama, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah model yang menekankan pada kerjasama antara siswa dalam kelompok dalam proses pembelajaran. Soal nomor 2, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau filosofi yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran. Soal nomor 3, model Student Team Achievement Division atau STAD adalah model kooperatif yang A. Meminta siswa untuk belajar dalam kelompok heterogen dan kemudian mengikuti turnamen individu sesuai dengan materi pembelajaran. Nomor 4, model mencari pasangan atau make a match adalah model kooperatif yang C. Meminta siswa untuk mencari pasangan dengan kartu yang sama atau saling melengkapi sesuai dengan materi pembelajaran. Soal nomor 5, pendekatan pembelajaran kontekstual atau CTL adalah pendekatan yang B. Menekankan pada ketertarikan antar materi pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan siswa dalam proses pembelajaran. Soal nomor 6, model kepala bernomor atau numbered head adalah model kooperatif yang yaitu A. Meminta siswa untuk diberi nomor dalam kelompoknya dan menjawab pertanyaan guru sesuai dengan nomor yang dipanggil sesuai dengan materi pembelajaran. Nomor 7, model pembelajaran adalah gambaran kecil atau miniatur dari suatu konsep besar pembelajaran secara keseluruhan. Nomor 8, media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Nomor 9, strategi pembelajaran adalah rencana atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nomor 10, hubungan antara strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran adalah A. Strategi bersumber dari pendekatan, metode bersumber dari strategi. Selanjutnya selesaikan ujian. Bismillah. Alhamdulillah 100.
Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 3.4. Soal pertama, di dalam lesson study untuk menemukan dan memecahkan kasus pembelajaran, melibatkan guru lain guna melihat secara langsung atau observasi proses pembelajaran. Tugas utama observer atau guru pengamat sebenarnya adalah mengamati dan mencatat kasus siswa dalam belajar, merekam lalu menunjukkan pada sesi refleksi. Nomor 2, yang bukan termasuk poin penting yang harus dianalisa ketika sebuah rencana pembelajaran disusun adalah jumlah siswa dan rombel memenuhi syarat. Nomor 3, urutan langkah yang harus dilakukan pada tahap plan adalah pemilihan materi, identifikasi masalah, pemilihan metode, dan jenis evaluasi. Soal nomor 4, pada saat refleksi, objek yang didiskusikan meliputi hal-hal berikut ini, kecuali cara mengajar yang sebaiknya dilakukan oleh guru. Soal nomor 5, pembelajaran bukan hanya tanggung jawab guru di kelas, melainkan juga tanggung jawab kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat, merupakan konsep learning community. Soal nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan tahap lesson study, yaitu tahapan plan. Soal nomor 7, posisi observer sebaiknya di mana saja asalkan dapat mengamati interaksi siswa. Nomor 8, yang diutamakan dalam pemilihan materi saat merancang plan adalah materi yang sulit untuk dapat dipecahkan secara bersama. Nomor 9, pada saat open class, fokus pengamatan pada siswa. Nomor 10, diskusi antara guru dan pengamat yang dipandu oleh kepala sekolah atau personil yang ditunjuk untuk membahas pembelajaran yang telah dilaksanakan terjadi pada tahapan C. Selesaikan ujian. Bismillah. Alhamdulillah 100. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 3.5. Soal nomor 1, lesson study pada hakikatnya adalah merupakan salah satu upaya signifikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru dalam memfasilitasi proses belajar mengajar. Nomor 2, model yang digunakan dalam lesson study adalah collaborative learning. Nomor 3, lesson study merupakan salah satu model pembinaan profesi guru melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun learning community. Nomor 4, berikut yang sesuai dengan definisi laporan adalah keterangan atau informasi tentang suatu keadaan atau kegiatan berdasarkan fakta. Nomor 5, menguraikan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi sehingga mudah dipahami oleh penerima dalam laporan lesson study terdapat pada bagian isi. Nomor 6, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang sesuai dengan tujuan dari lesson study adalah 1 dan 3. Nomor 7, kebutuhan akan inovasi dalam pendidikan terasa begitu kuat dan nyata dalam berbagai aspek dan bidang kajian, baik eksakta maupun ilmu-ilmu sosial. Hal yang harus dilakukan guru adalah
menjawab dan mengatasi perubahan yang terjadi. Nomor 8, pemaparan argumentasi. Perlunya penulisan laporan lesson study terdapat pada bagian pendahuluan. Nomor 9, di bawah ini yang termasuk dalam bagian awal dari laporan lesson study adalah kata pengantar. Nomor 10, berikut ini yang termasuk manfaat laporan dari penyusunan lesson study adalah membantu mengetahui proses dan peningkatan kompetensi guru. Selesaikan ujian. Bismillah. Alhamdulillah.